Sore semuanya dan selamat datang kepada para partisipan di webinar FYP Find Your Personal Branding. Perkenalkan, nama saya Celia Permatasari sebagai moderator pada acara hari ini. Acara ini diadakan oleh UKM Penelitian dan Pengembangan dari kampus Quick&G School of Business yang berkolaborasi dengan Cicil. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para partisipan, pembicara, dan media partner yang telah mendukung acara ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada tamu undangan dari BEM dan beberapa kampus lainnya yang menyempatkan waktu untuk hadir. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada Cicil karena telah bekerja sama dengan kami untuk menyelenggarakan acara ini. Jadi Kak Ibda Fikrina ini adalah seorang area manager di cicil.co.id loh teman-teman. Sebelum mulai acara, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Kak Ibda Fikrina. Langsung aja kita panggilkan Kak Ibda Fikrina. Halo Kak Ibda. Halo, selamat sore Celia. Sore Kak Ibda. Teman-teman. Oke Kak, aku mau nanya nih pertama-tama gimana kabar Kakak pada hari ini? Alhamdulillah baik, masih diberi kesehatan ya. Celia sendiri gimana? Baik Kak, aku puji Tuhan baik. Oke deh Kak, aku mau nanya nih langsung ya. Boleh. Mungkin dari perwakilan pertanyaan dari perwakilan teman-teman nih Kak yang penasaran. Oh, udah ada pertanyaan ya? Jadi biasa nih Kak, aku tanya ya Kak. Jadi biasa nih Kak, kesibukan Kakak tuh apa aja sih Kak sebelum pandemi dan sesudah pandemi seperti ini Kak? Oke. Kalau sebelum pandemi pastinya kesibukannya tetap kerja ya. Kerja meskipun aku sendiri kan nggak stay di Jakarta nih dari dulu pegang di area Semarang, jadi stay-nya di sana waktu itu. Terus kemudian pas pandemi jadi full WFH nih. Sebenarnya ada plus minusnya sih, Sel. Kalau aku kan udah punya anak nih, kalau sambil WFH kan kita bisa ngawasin anak ya. Cuman negatifnya adalah kita jadi kebagi-bagi nih. Ini harusnya pure kerjaan, mau meeting dan sebagainya, tiba-tiba misalnya anak pengen ini dan lalalilinya gitu. Jadi kayak WFH nih kita kayak kerja 24 jam jadinya. Gitu sih. Lebih ke situ sih, Sel. Ya jatuhnya kayak secara nggak langsung lebih capek ya kayak. Iya bener, lebih capek. Kalau dulu kan kita misalnya ke co-working space atau mungkin ke cafe gitu bareng ambasador yang lain, udah ya kerja sampai selesai, sudah selesai pulang istirahat. Kalau sekarang kan kalau belum selesai ya kita lanjut lagi malamnya ngerjain kerjaan yang belum selesai pagi hari misalnya kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Oke, aku juga penasaran nih Kak. Ada nggak sih Kak kegiatan Kakak yang berubah selama pandemi gini? Jadi kayak misalnya sebelum pandemi tuh Kakak bisa begini. Terus setelah pandemi jadi nggak bisa dan malah jatuhnya jadi ribet gitu Kak gitu. Ada nggak sih Kak? Aku justru kebalikannya. Saat pandemi jadi kita tertantang lagi ya, kita kan menantang diri lagi. Oh dulu pas sebelum pandemi aku cuma bisa ABCDEFG nih. Setelah pandemi misalnya, oh sekarang jadi bisa mengatur skala priority dengan baik gitu. Antara peran aku sebagai istri, peran aku sebagai misalnya area manager dan sebagai ibu misalnya. Jadi udah bisa nih waktu-waktunya udah tahu harus kayak gimana gitu. Ditambah juga selama pandemi kan kita semuanya daring ya. Jadi kompetensi di bagian adaptability-nya jadi nambah. Karena dulu mungkin karena basicnya di community kita kan sering ketemu offline, tapi sekarang harus via daring. Nah, gimana sih caranya kita tetap bertahan di situ, tapi dengan menyesuaikan dari keadaan yang sekarang. Itu sih, justru kalau pandemi ini banyak banget hal positif yang improve buat diri aku sendiri sih. Gitu. Iya, kayak secara langsung pandemi gini kita bisa ini ya Kak, melatih soft skill kita gitu ya. Betul. Banyak banget kan sekarang ya webinar atau course online gitu. Iya benar Kak. Aku ada satu pertanyaan nih Kak, ini pertanyaan terakhir. Kakak sebagai area manager di Cicil kan Kak, ada nggak sih kesulitan tertentu di saat pandemi begini sebagai area manager Kak? Kesulitannya yang pertama pastinya menyesuaikan diri itu tadi kan. Kalau di area manajernya Cicil itu kan kita pegangnya community. Kalau ketemu offline kan enak ya, ngobrol, diskusi dan sebagainya. Nah ini online nih, sedangkan teman-teman aja kalau kuliah online udah bosan gitu, apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu sih tantangannya, itu sih lebih ke situ. Oke, thank you Kak Ibda udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku. Sama-sama.
Nah, karena teman-teman pastinya semua udah gak sabar buat mulai, yuk kita langsung saja persilahkan Kak Iqdat. Sore hari ini kita akan coba ngebahas sedikit, lebih sharing sih, karena nanti teman-teman juga boleh sharing pengalamannya tentang ngobrolin personal branding. Tapi sebenarnya personal branding tuh ada kaitannya dengan nanti ke depannya kita mau jadi apa, atau misalnya nih kita bangun personal brand dari sekarang, bisa jadi itu akan impact-nya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Cuman sebelum kita ngomongin personal branding, gimana cara bikinnya, kita akan tarik benang merah dari garis ke belakang dulu, gimana cara menentukan dari personal branding kita sendiri. Tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu lebih lanjut ya. Jadi tadi udah dikenalkan juga sama moderator. Ini perkenalan singkat aja. Aku pernah ngambil S1 di UMY dulu di kelas hubungan internasional, kemudian coba lanjut kuliah lagi di komunikasi Undip. Terus sempat juga jadi jurnalis waktu itu. Kemudian ganti lagi karena pengen coba hal baru lagi saat itu di public relations di sebuah hotel di Solo. Dan setelah sudah bekerja di ranah swasta, di ranah publik, akhirnya pengen banget mengembangkan diri, lebih berdampak lagi untuk orang lain di sebuah yayasan, yaitu di Gerakan Indonesia Mengajar. Waktu itu jadi pengajar muda angkatan 12 yang ditempatkan di daerah 3T di Indonesia. Kemudian setelah selesai dari Indonesia Mengajar, pulang ketemu sama Cicil. Dan sampai sekarang nih sama Cicil, dari mulai jadi community coordinator di Semarang, kemudian coba untuk jadi community development-nya, dan akhirnya sekarang di area manager cicil.co.id gitu. Hari ini kita akan ngapain sih? Kita akan bersenang-senang tentunya, kita akan membahas banyak hal, sharing juga tentang personal branding. Tapi kita akan mulai dulu dari yang pertama, ada introduction dulu. Terus kita akan membahas foundation-nya dari personal branding itu apa. Kemudian yang ketiga ada promotability, bagaimana cara kita mempromosikan personal branding yang sudah kita pilih atau yang akan kita bangun. Kemudian yang kelima, hal yang paling penting adalah gimana personal branding kita itu bisa tetap sustain dan juga sustaining visibility dan akan mendapatkan credibility dari circle-nya kita sendiri minimal. Karena kita kan ngebahasnya tentang platform, dan di mana platform yang sudah kita pilih berarti itu adalah circle kita. Gitu. Kita akan coba masuk ke sesi pertama, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama teman-teman, atau mungkin dari Celia yang bisa jawab ya. Sebenarnya kalau personal branding, versinya teman-teman semua itu apa sih? Atau Celia boleh bantu juga, menurut Celia itu apa sih sebenarnya personal branding? Kalau menurut Celia sendiri Kak, personal branding itu seakan-akan itu self-image ya Kak. Oke, self-image. Menurut Celia, iya. Image ya? Iya, image. Oke, image dari kita. Oke, nice. Thank you Celia. Ini ada dari Yesi juga bilang bahwa ciri khas yang ada di dalam diri itu yang namanya personal branding. Kemudian dari Sonia, ini juga bilang bahwa karakter yang kita tampilkan di publik. Hampir sama jawabannya, ciri khas, image, kemudian karakter yang ingin kita tampilkan di publik. Jadi ada beberapa yang di-highlight adalah ciri khas, kemudian ada karakter, ada image, dan publik. Itu yang bisa aku wrap up dari teman-teman yang tadi sudah jawab ya. Thank you teman-teman jawabannya. Sebenarnya kalau kita pengen tahu nih, kita sudah sampai mana sih personal branding kita, teman-teman coba sekarang kalau misalnya mau coba ya, ada device lain atau pakai handphone, coba search namanya di Google. Kira-kira yang akan keluar apa? Gitu. Aku akan coba dulu. Mungkin teman-teman di sini banyak banget yang sudah keren-keren banget ya. Ini layar aku kelihatan apa nih? Elia, boleh tahu nggak? Google-nya kelihatan? Kelihatan Kak, kelihatan Google-nya. Kita akan coba search ya. Nanti teman-teman boleh search juga namanya masing-masing aja. Kita akan search seberapa berimpact sih, atau kita sudah melakukan apa aja sih di dunia ini misalnya. Oke, jadi yang keluar yang pertama adalah artikel di Indonesia Mengajar. Kemudian ada LinkedIn.
Terus ada Instagram, pasti teman-teman yang akan di awal muncul tuh ini, karena yang aktif banget nge-share itu adalah di Instagram misalnya atau di Facebook gitu. Coba deh di search aja namanya. Ini ada tesisnya dulu aku tentang UOM, kemudian ada beberapa foto yang sudah diterbitkan di Instagram, terus ada dicicil juga, terus ada waktu itu di RKB BUMN, terus ini ada beberapa tulisan-tulisan aku ternyata masih ada tulisan yang waktu jadi jurnalis masih ada sampai sekarang. Terus kemudian ini yang waktu aku jadi public relations ternyata di interview masih ada juga tulisannya. Dan ini adalah beberapa hal yang sudah kita lakukan yang secara nggak langsung kita sudah membangun personal branding kita gitu dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita akan coba balik lagi ke sini. Kenapa sih personal branding itu penting? Kita kalau ngomongin personal branding, kita itu brandnya sebagai yang akan ditampilkan itulah diri kita sendiri. Nah ini kalau dari BT, ini dari aku ngambil di jurnal, dia bilang bahwa kalau misalnya kita nih nulis nama kita di Google, terus kita nemuin beberapa hal, berarti kita sudah berkontribusi untuk personal brandingnya kita sendiri. Misalnya teman-teman lihat ini, pasti tahu ya, nggak ada yang nggak tahu sama Najwa Shihab. Apa sih yang dipikiran teman-teman? Atau apa yang bisa kalian gambarkan tentang sosok perempuan yang ada di layar ini? Ini ada kritis gitu. Najwa Shihab seseorang yang kritis, terus tegas, kritis, berani mengeluarkan pendapat banget, membawa berita. Yang aku ingat satu hal dari dia itu such a strong woman gitu sih Kak. Okay. Strong woman ya, dan dia juga smart banget gitu. Kalau mau mengulik sesuatu dia harus bisa sampai selesai dikulik ya, kritis, berani dan sebagainya. Ini yang teman-teman share di chat ini, atau tadi Celia bilang bahwa dia adalah strong woman, itu adalah image dari kita, image dari kita semua atau masyarakat pada umumnya atau dari publik tentang Najwa Shihab. Tapi apakah image itu bisa dibentuk? Bisa dong. Bisa jadi Najwa Shihab memang sudah membangun personal brandingnya dia, bahwa dia ingin dilihat secara seluruh orang tuh melihat dia sebagai orang yang pintar, orang yang kritis, orang yang independen dan sebagainya, seperti apa yang dicitrakan oleh masyarakat. Tapi yang dia bangun adalah hal-hal yang memang sesuai dengan value-nya dia. Ini akan menarik sekali karena teman-teman mungkin akan sering nggak lihat atau sering nggak dengar bahwa personal branding itu kan pencitraan gitu. Sering nggak ada yang pernah dengar itu nggak? Terus kira-kira sama nggak sih personal branding dan pencitraan? Branding dan pencitraan itu sama-sama, dia sama-sama membranding sesuatu, sama-sama mengkomunikasikan value. Tapi bedanya adalah ketika personal branding yang kita brandkan, yang kita branding atau yang kita naikkan adalah value dari diri kita, kompetensi yang kita punya, value yang memang ya kita punya itu gitu. Misalnya Najwa Shihab dia komunikator gitu, komunikasinya bagus, terus dia kritis ya, emang dia seperti itu. Tapi kalau misalnya pencitraan adalah kita membranding sesuatu yang bukan diri kita, yang bukan core value kita. Ini biasanya yang sering terjadi ketika musim kampanye misalnya. Kalau ada seseorang yang dia tuh value-nya bukan terjun di dunia pendidikan misalnya, tapi tiba-tiba dia mengkomunikasikan bahwa dia adalah orang yang peduli dengan pendidikan. Nah, itu akan capek kalau untuk di kitanya. Kalau misalnya kita hanya pencitraan aja, tapi kalau misalnya kita mau mengkomunikasikan value diri kita, kalau kita memang itu akan bagus banget ke depannya. Gitu. Dan kita tidak akan capek untuk melakukan hal tersebut. Itu bedanya personal branding dan pencitraan. Jadi pada dasarnya adalah personal branding itu mengkomunikasikan citra dari individu ke orang lain. Ada citra ya, ada image. Bisa dibilang sebenarnya seni menjual diri. Jadi personal branding itu lebih karakter dari dalam diri kita. Gitu. Makanya tadi aku bilang kalau personal branding yang dikomunikasikan adalah karakter kita, core value-nya kita, prestasinya kita itu dikomunikasikan. Jadi bukan prestasinya orang terus kita mau sok jadi orang lain. Gitu. Itu namanya pencitraan. Kalau menurut Morton ya, bukunya di jurnalnya dia bilang bahwa personal branding itu merupakan cara komunikasi yang paling efektif bagi seseorang di lingkungannya, di publik.
Jadi dia membedakan mereka dengan kompetitornya berdasarkan keunikan dan nilai yang berbeda. Contoh kalau misalnya kalau personal branding itu kan personal ya, tapi kalau misalnya gampangnya adalah misalnya branding itu adalah kepribadiannya kita. Terus kalau dihubungkan lagi dengan marketing itu adalah toolsnya, kita menarik apa enggak. Terus kalau marketing sama branding nih misalnya, kalau marketing kita casingnya udah menarik belum ya buat orang itu deket sama kita gitu. Tapi kalau branding, orang itu betah nggak sama kita? Lebih ke situ, jadi lebih ke karakteristiknya kalau untuk branding. Sama juga dengan personal branding. Jadi yang kita komunikasikan tadi adalah hal-hal yang terkait dengan karakter, prestasi yang ada di diri kita. Kemudian, kenapa sih belajar personal branding itu jadi penting? Itu kalau misalnya kita lihat di Career Builder ya, di situs lowongan kerja, dia mengindikasi bahwa sekitar 70% pemberi kerja itu menggunakan informasi dari jejaring sosial untuk merekrut kandidat. Contohnya kayak di LinkedIn, terus dia nanti HR bakal cari lagi informasi tambahannya di sosial medianya teman-teman, di Instagram dan sebagainya. Kemudian personal branding yang kuat ini juga akan membuka banyak peluang pekerjaan. Apalagi zaman sekarang itu semuanya serba online. Jadi kita bisa membangun personal branding dari sekarang, meskipun teman-teman mungkin lulusnya masih lama dan sebagainya, tapi kita bisa membangun itu dari sekarang. Kita bisa share di sosial media kita, platform manapun. Misalnya kalian mau fokus di LinkedIn, ya oke di LinkedIn, atau mau fokus di Instagram atau dua-duanya, itu juga bisa dibangun dari sekarang. Personal branding juga mampu membangun diri sendiri melebihi dari resume atau CV. Jadi kalau resume atau CV kan ya udah dia cuman bentuk personal branding tapi offline, tapi hanya selembar gitu atau beberapa lembar portofolio kita. Tapi kalau personal branding itu beyond itu semua. Misalnya saya lihat ini orangnya dia itu kayak gimana ya, gitu. Teman-temannya udah bisa nilai, oh dia public speakingnya bagus gitu. Itu adalah bentuk dari personal branding atau image yang muncul di masyarakat tentang kita. Dan juga kalau misalnya kita punya employee yang personal brandingnya kuat, contohnya nih misalnya Cicil ada student ambassador, kemudian student ambassadornya Cicil tuh brandingnya kuat banget, dia punya personal branding yang bagus, itu nama Cicil atau nama perusahaan juga akan ikut bagus. Makanya penting banget buat teman-teman punya personal branding yang cukup baik dan cukup kuat untuk menunjang dari karirnya teman-teman ke depan. Itu konsep dasarnya tadi, karena personal branding berhubungan dengan diri kita, karakteristik, prestasi, pastinya kita memilih kelebihan yang ingin dikomunikasikan dulu. Setiap orang itu pasti unik, kita pasti punya kelebihannya masing-masing, kita pasti punya hal yang ingin dikomunikasikan, jadi teman-teman harus aware dulu dengan apa yang sebenarnya kita punya. Kemudian yang kedua, tidak mengkomunikasikan kekurangan secara berlebihan. Setiap orang selain punya kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Tapi kita tidak mengkomunikasikan kekurangan itu secara dramatisir ya, tapi kita lebih memberitahu kepada masyarakat, kepada publik tentang hal-hal yang menjadi kelebihan kita. Itu aja, kita fokus di situ aja gitu. Kemudian pasti yang ketiga adalah kita menonjolkan value tadi, competitive value atau tujuan hidup kita tuh apa. Biasanya kalau personal branding dia adalah goals-nya ingin membuat sesuatu yang berdampak. Meskipun nanti goals-nya memang ke misalnya ke tujuan ke money gitu ya, mau ke profesional, tapi pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan impact. Kalau misalnya kita mau mengembangkan tentang personal branding, kita ngomongin personal branding, kita harus siap dulu tentang ini. Yang pertama adalah foundation bukan foundation ini ya, make up ya, tapi lebih ke hal basicnya dulu untuk kita menentukan personal branding itu apa sih. Yang pertama ada what, how, dan why. Kenapa kita memilih value tersebut, kenapa kita harus mengkomunikasikan hal tersebut, terus apa sih yang akan kita komunikasikan, dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan atau membangun personal branding di awal. Kemudian yang kedua pasti promotability, ini bagaimana menggunakan apa yang sudah kita tentukan, sudah kita set untuk personal branding kita. Kemudian ketika kita sudah menentukan hal apa yang ingin kita komunikasikan, kemudian sudah menentukan bagaimana untuk cara kita promosinya, yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan image tersebut yang sudah dibangun. Karena kalau kita udah ngomongin image, kita udah ada nih image-nya di masyarakat, gimana caranya image tersebut bisa terus ada, dan akhirnya goals-nya adalah kita jadi orang yang kredibel.
gitu. Misalnya ada seseorang yang dia lagi ngebangun personal branding tentang public speaking. Oh, dia bagus banget public speakingnya, dia share konten tentang komunikasi, dia share tips-tips tentang public speaking, atau dia share foto dia ngomong di mana, speech di mana, dan sebagainya. Nanti ketika lama-kelamaan itu orang-orang jadi percaya sama dia, dan itu akan meningkatkan kredibilitinya dia. Nah, kalau sudah kredibel, pasti orang tuh akan membawa ke ranah bisnis atau ranah profesional, misalnya diundang ke seminar-seminar, atau jadi mentor, jadi trainer, dan sebagainya. Itu bisa jadi untuk next goals-nya itu lebih ke ranah itu. Kemudian yang keempat adalah hal-hal praktek apa sih yang bisa kita kerjakan mulai dari sekarang kalau mau membangun personal branding. Kita akan mulai sesi yang pertama dulu, foundation. Basicnya apa sih? Tadi yang sudah disebutkan, ini dasar untuk menentukan value. Teman-teman bisa coba refleksi, kalau misalnya susah, biasanya tuh teman-teman susah, apa ya yang aku bisa gitu, apa sih uniknya aku gitu. Nah, itu bisa diambil dari teman-teman semua, refleksi diri, sebenarnya apa sih yang aku bisa, apa sih hal unik yang aku punya. Atau bisa kalian mapping dengan SWOT, apa sih kekuatan teman-teman, apa sih kelemahannya. Atau bisa juga tanya aja ke temen yang lain gitu, lo lihat gue kayak gimana ya, aku tuh unggul di mana ya. Kalau misalnya kita bingung, kita tuh belum aware tentang apa yang kita miliki. Biasanya teman-teman kayak gitu sih, belum aware-nya karena mungkin nggak percaya diri atau nggak yakin. Nah, untuk meyakinkan, bisa pakai hal-hal tersebut dengan refleksi, kemudian dengan coba mapping pakai SWOT, atau juga tanya ke teman dekatnya, kira-kira apa sih yang menjadi hal yang paling unik dari kalian versi teman-teman semua. Kalau kita sudah tahu nih apa value apa atau image apa yang ingin kita perlihatkan, baru kita tanya kenapa. Apa nih contohnya, misalnya kita pengen memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang on time. Ini sederhana aja contohnya ya. Oh, value-ku tuh on time banget, aku nggak pernah tidak on time. Itu value yang ingin kita tampilkan gitu, karena itu menjadi core value-nya kita, bukan value-nya orang lain, tapi memang dari diri sendiri. Kita nggak suka orang yang telat, terus kita juga rapi misalnya, teratur gitu, dan kita pengen menonjolkan sifat itu, hal itu ke depan orang-orang. Kenapa kita memilih itu harus kuat. Kenapa strong itu, kenapa W itu harus strong? Itu adalah sebuah landasan atau alasan kenapa kalian memilih itu. Kalau misalnya di Y-nya ini tidak kuat atau belum meyakinkan diri kalian, nanti di tengah-tengah ini kalian bingung, wah, terus nanti ngikutin temennya, temennya lagi ini nih, oh yaudah aku ikut aja deh. Terus tiba-tiba misalnya nih, kalian udah ngebangun personal branding, tapi kok nggak ada impact ya, kok nggak ada apa-apa ya, itu kalian langsung down. Makanya Y-nya harus kuat dulu. Misalnya tadi yang disiplin, oh kenapa ya aku harus disiplin? Y itu bisa datang dari beberapa hal. Yang pertama adalah kebiasaan dari teman-teman. Oh, kebiasaan aku memang disiplin. Terus bisa juga dari pengalaman terdahulu. Aku pengalamannya ketika organisasi dulu itu selalu on time, dan tidak enak ketika ada yang tidak on time. Misalnya itu pengalaman pribadi yang bisa membuat Y kalian itu kuat. Atau bisa jadi itu adalah mimpi. Oh, aku besok pengen jadi leader, ketika aku terjun ke organisasi, aku mau jadi pemimpinnya, dan ketika aku mimpin, semua nggak ada yang boleh telat. Semuanya harus on time dan sesuai dengan perencanaan. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah goals. Itu juga bisa menjadi why kita itu kuat. Kemudian bagaimana itu adalah how. Bagaimana menampilkan value yang sudah kita pilih tadi. Misalnya di kegiatan sehari-hari, atau misalnya kalian kalau udah menentukan value-nya adalah disiplin, ya dari diri kita sendiri aja. Oh, aku berarti kalau ada meeting, aku datang paling awal. Atau ketika ada hal-hal yang terkait dengan waktu, kalian bisa disiplin sendiri. Itu untuk mission-nya. Ini yang tadi ya contohnya. Kalau yang ini adalah kalau teman-teman bisa gali lagi karakternya apa, prestasi juga bisa, dari penampilan juga bisa, terus dari why-nya juga harus kuat juga. Kemudian how-nya itu bisa dari kegiatan kita, aktivitas kita, atau melalui tulisan-tulisannya kita itu juga bisa. Kemudian setelah kita udah tahu nih kita mau mengkomunikasikan apa, terus udah kuat juga why-nya, baru kita akan coba untuk mempromosikan atau promotability.
aku adalah mengkomunikasikan personal branding kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 cara nih yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah secara langsung, yaitu memiliki ownership terhadap value tadi. Teman-teman harus aware ya, oh ya aku tuh orangnya jago berkomunikasi deh, gitu. Aku jago berkomunikasi dan bernegosiasi. Aku aware dengan itu. Ketika kita punya ownership tentang komunikasi, negosiasi, kemudian kita dihadapkan di dalam kasus misalnya di organisasi gitu ya. Di organisasi ngobrol kepanitiaan butuh MC atau butuh kita ada audiensi, kita mau ngomong ke perusahaan dan sebagainya. Karena kalian punya ownership tentang value-nya tinggi, kalian langsung mengajukan diri, tidak perlu dipilih. Jadi kayak, oh gue aja deh yang jadi komunikatornya, oh gue aja yang jadi presenternya. Karena kenapa? Karena aku tahu bahwa aku punya kemampuan di situ. Itu untuk yang secara langsung. Kemudian kalau yang tidak langsung gimana? Kalau yang nggak langsung itu mengkomunikasikan value itu tanpa kesan sombong. Ini biasanya lebih ke bragging. Dia tuh mau pamer bahwa aku bisa ngomong, bahwa aku tuh bisa jadi moderator yang baik, tapi aku nggak mau sombong gitu, nggak langsung bahwa gue bagus kok. Nah caranya adalah dengan feedback. Kemudian yang selanjutnya adalah bertahap. Jadi ini serangkaian kebiasaan dan tindakan dalam membangun personal branding. Misalnya tadi ya aku personal branding yang ingin dikomunikasikan adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Berarti yang harus dilakukan apa nih? Oh berarti selain misalnya aku ikut kepanitiaan jadi MC dan sebagainya, ketika ngobrol sama teman-teman kita memposisikan diri bahwa kita adalah orang yang enak diajak ngobrol. Atau kita bisa jadi ketika ketemu sama temennya kita coba ngajak dia ngobrol duluan, gak usah malu-malu. Nah itu adalah hal-hal yang harus dilakukan secara bertahap atau action-action yang akan menunjang personal brandingnya teman-teman. Kalian pengen pamer tapi gak mau nih kelihatannya lo sombong amat gitu. Ini ada hal yang bisa kalian lakukan. Ada 3 jenis bragging. Yang pertama adalah humble brag, kemudian healthy bragging, dan ada proud brag. Kalau misalnya nih aku nanya misalnya ke Celia gitu ya, Celia misalnya ada orang yang ngasih feedback ke Celia, Sel, hari ini kamu jadi moderatornya keren banget loh, tadi openingnya oke banget, dari intonasi, dari artikulasi, itu jelas banget, dan bisa membawa acara itu lebih enjoy lagi gitu. Celia kira-kira kalau dia ngasih feedback itu gimana jawabannya? Seneng dong Kak, seneng. Jadi kayak usaha aku diapresiasi dan seneng karena feedbacknya itu baik gitu. Nah kamu, respon kamu ke orang itu gimana? Pas aku bilang, oh iya masa sih, thank you banget ya, gitu. Kayak gitu-gitu sih Kak pasti. Oke, nah itu bisa juga teman-teman menggunakan ini. Jadi kalau misalnya tuh ada feedback kayak gitu, kalau yang namanya humble brag, dia pamer terselubung nih. Jadi kalau misalnya ada yang muji teman-teman atau ngasih feedback ya, lebih ke feedback positif, terus kalian langsung jawabannya, apaan sih itu, ini kok apalah aku cuman baru pertama kali gitu, itu belum sebagus kamu misalnya. Itu kan berarti dia tidak percaya diri ya. Dia sebenarnya mau pamer bahwa dia itu bagus, tapi lewatnya humble, lebih merendah gitu, merendah bahwa aku tuh nggak apa-apa kok daripada kamu, padahal tadi yang dibawain udah bagus banget gitu, misalnya gitu. Nah itu biasanya teman-teman masih banyak banget aku temuin di beberapa mahasiswa juga, kalau misalnya dikasih feedback, baik feedback positif ataupun negatif, pasti dia akan lebih merendah. Kalau misalnya dikasih feedbacknya negatif, dia akan lebih merendah gitu, misalnya karena lebih tidak percaya diri, tidak percaya diri lagi. Nah humble brag ini sebenarnya berpotensi buat orang lain kesal. Kenapa? Karena kok dia dikasih feedback kok malah gitu ya, malah bilang apalah aku cuma remah rengginang gitu misalnya. Kenapa? Berarti dia tidak percaya diri dong gitu. Jadi ini bukan hal yang untuk direkomendasikan, karena kalian tidak akan sampai nih mengkomunikasikan bahwa aku tuh jago komunikasinya, itu nggak akan nyampe. Kemudian ada proud brag, di mana pamer dengan menyombongkan kemampuan yang teman-teman punya. Misalnya kalau dikasih feedback tadi ya tentang, oh lo jago banget nih MC-nya, tadi artikulasinya udah bagus banget, terus openingnya tuh udah beda dari yang lain dan sebagainya, itu dijawabnya adalah, gitu aja mah kecil, gue udah biasa gitu. Itu sebenarnya dia mau bilang bahwa dia punya ownership yang tinggi, bagus banget gitu. Cuman dia tidak efektif ketika menerima feedback atau tidak efektif merespon feedback yang orang lain berikan ke dia. Akhirnya komunikasinya gagal dan orang justru akan
bilang bahwa oh ini anak sombong ya gitu, itu akan membentuk citra negatif buat dirinya sendiri. Yang paling benar adalah teman-teman bisa menggunakan healthy bragging, di mana memamerkan secara sehat. Kita boleh pamer kok, boleh. Kita harus punya ownership yang tinggi, tapi dengan gimana caranya? Misalnya tadi udah dikasih feedback bahwa apa yang kamu lakukan udah bagus banget. Kemudian responnya adalah seperti kayak kita menerima wording di acara-acara misalnya Panasonic Award ataupun Grammy dan sebagainya, itu kan yang menang dia pasti mengucapkan terima kasih dulu. Pasti kita harus mengucapkan terima kasih buat orang yang ngasih feedback ke kita. Thank you banget udah dengerin dari awal sampai akhir, udah ngasih feedback, entah itu positif atau negatif, kita ucapkan terima kasih dulu, baru nanti kita mengakui bahwa memang kita sudah berusaha dengan baik dan nanti akan meningkatkan lagi di event selanjutnya misalnya. Jadi kalau healthy bragging dia update progress, lo udah sampai mana, kemudian kita ngasih feedback juga. Jadi nggak hanya kita nerima feedback, tapi kita juga ngasih feedback. Dan kalau misalnya kita pakai healthy bragging, kita akan menimbulkan komentar-komentar jujur dari teman-teman kita. Dan juga memberikan pendapat yang tidak dibuat-buat, serta menunjukkan eksistensinya kita secara sehat. Jadi kita udah percaya diri banget, tapi kita nggak lupa untuk terima kasih dan untuk meningkatkan lagi di pertemuan selanjutnya. Atau kalau misalnya teman-teman lagi dikasih tanggung jawab sama ketuanya atau sama koordinatornya gitu. Kemudian ini aku udah selesai tugasnya, boleh kasih input ya, boleh kasih insight ya. Nah, itu adalah jenis bragging yang disarankan gitu, karena berarti kalian orangnya open-minded dan juga menerima feedback. Jarang banget orang yang mau menerima feedback, apalagi feedback negatif. Gitu. Itu untuk jenis-jenis bragging yang bisa digunakan. Kalau ini adalah contoh yang tadi, contoh yang yang secara bertahap. Jadi kalau yang secara bertahap itu lebih ke aksinya kita untuk membangun personal branding. Misalnya kita pengen jadi mahasiswa berprestasi dengan IPK 4,0, misalnya kita pengen dikenal sebagai mahasiswa berprestasi di kampus gitu ya, dengan beasiswa dan sebagainya. Kebiasaannya harus ngapain? Oh, pastinya membaca buku, membaca artikel, jurnal, atau bisa diskusi dan sebagainya. Sikapnya harus gimana? Oh, harus kritis dan harus berani bertanya pada dosen. Terus kita juga misalnya membuka diskusi dan sebagainya. Dan tindakannya apa kalau untuk jadi mahasiswa berprestasi? Pastinya banyak banget, ada ikut kegiatan organisasi, ada perlombaan, dan sebagainya. Yang itu akan menjadikan diri kita itu ternyata beneran berprestasi, nggak pura-pura karena kita prestasinya bagus gitu, tapi dengan beberapa tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan gitu. Kemudian kalau kita udah selesai dari caranya, kita gimana caranya tadi untuk mempromosikan secara offline dulu ya, secara langsung, bukan ke online dulu, baru kita coba ngomongin gimana caranya, apa yang sudah kita tampilkan, value yang ingin kita tampilkan itu sustain, visibility, dan juga credibility. Kita akan dapat kredibilitasnya. Gimana caranya? Ada rumusnya ternyata. Kalau visibility itu kan membuat personal branding itu terlihat. Kemudian manfaatnya pastinya menciptakan kredibilitas pada bidang yang ingin dicapai. Nah, ada rumusnya yaitu 3S. 3S adalah share, stable, dan search. Ini untuk lebih personal branding kita lebih kuat lagi. Kita udah nih dibangun di circle kita sendiri. Nah, gimana biar orang lain tuh melihat lagi tentang kita bahwa kita tuh jago ngomong, kita tuh jago public speaking, kita jago negosiasi dan sebagainya. Supaya nantinya ke depannya ada nih orang yang lo jadi MC di acara gue ya gitu, dan akhirnya dibayar misalnya. Itu kan lumayan ya buat dapet cuan lagi, dan kalian berarti udah dapet brand awareness lagi. Yang pertama adalah share. Share itu adalah berbagi pengetahuan mengenai hal-hal yang sejalan dengan citra yang dibangun. Prinsip dasarnya adalah terus-menerus. Teman-teman pernah lihat nggak kalau ada influencer yang dia itu punya microblog di Instagram? Jadi dia nge-share konten-konten tentang misalnya yang berhubungan dengan finansial, ya udah dia akan finansial terus. Atau misalnya ada content creator yang dia nge-share tentang public speaking, ya udah public speaking terus, padahal ujung-ujungnya dia jualan misalnya.
nggak masalah ketika kita nge-share sesuatu berarti kita lagi fokus atau concern ke bidang tersebut. Kita nge-share aja misalnya konten yang berhubungan dengan branding, komunikasi, atau misalnya yang kalian pengen jadi leadership gitu ya, yang pengen jadi leader, terus nge-share tentang konten yang berhubungan dengan leadership atau capaian-capaian teman-teman selama di perkuliahan, itu nggak masalah juga. Terus yang selanjutnya adalah stable, itu menciptakan sesuatu kebiasaan dengan frekuensi yang lebih sering, konsistensi. Yang namanya personal branding itu tidak bisa dibangun semalam. Jadi misalnya kalian, oh ya aku mau bikin nih nanti malam nge-share, orang-orang langsung dapat top of mind gitu, itu nggak bisa. Jadi harus konsisten. Waktunya teman-teman, konsistensinya nge-share-nya berapa minggu sekali. Misalnya, seminggu sekali aku mau share deh tentang yang berhubungan dengan development gitu. Seminggu sekali aku mau nge-share deh tentang hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan sebagainya. Atau seminggu 2 kali. Itu terserah dari teman-teman. Yang penting adalah konsisten. Nge-share-nya di mana, yaitu platformnya kalian sendiri yang menentukan. Boleh di Instagram, boleh di Facebook, atau platform manapun yang memang menjadi goals-nya kalian mau kemana. Kemudian search. Nah, ini adalah kegiatan menambah ilmu. Ketika kita udah nge-share, kita kosong dong. Kayak misalnya gelas ada air ya, terus kita udah tuang airnya, kita udah share ke teman-teman, pasti kosong. Tugas teman-teman adalah search lagi. Kita harus belajar lagi. Dari mana belajarnya? Boleh dari webinar, boleh dari seminar, ataupun boleh ikut online course, dan ambil kelas-kelas apapun yang nantinya bisa dibagi lagi untuk teman-teman yang lain. Atau boleh baca apapun yang menurut kalian itu kayaknya bakal berimpact buat orang banyak, yang nantinya akan kalian share lagi. Jadi 3S itu akan berulang terus gitu, dan insya Allah kalau misalnya kalian konsisten itu bakal ngaruh banget ke personal brandingnya teman-teman semua. Kalau personal branding itu berhubungan dengan brand awareness ya, makanya kalau personal branding kita bagus, pasti level brand awareness paling tinggi kan top of mind tuh. Nah, kita bisa dapet top of mind-nya dari minimal circle-nya kita dulu nih. Kayak tadi misalnya Celia jadi moderator di sini, kemudian di event lain jadi MC, kemudian di event lainnya jadi MC lagi, aku jadi presenter lagi, dan sebagainya. Itu orang-orang di circle-nya sendiri, minimal di organisasinya, itu udah top of mind bahwa, dia jago untuk jadi MC. Minimal di circle-nya dulu ya, kalau untuk kita nggak harus di seluruh Indonesia, misalnya di circle-nya dulu. Itu berarti kalian bagus banget untuk melakukan personal branding-nya. Ini ada tips mempromosikan personal branding melalui online dan offline platform. Kalau misalnya offline platform, tentunya ada CV, ada word of mouth, dan ada interview. Ini teman-teman bisa pakai ketika nanti bisa berhubungan dengan pekerjaan, mau jadi intern, terus misalnya mau daftar kerja dan sebagainya, ini bisa dipakai. Dari CV, kita juga bisa membranding atau menjual diri kita di CV. Karena di CV itu kan isinya hal-hal yang berkaitan dengan achievement-nya kita ya. Tapi kalau di CV, poin pentingnya adalah nggak boleh lebih dari 1 halaman. Kita ambil fokusnya aja, misalnya kita mau daftar di Cicil gitu ya, berarti berhubungan dengan marketing misalnya, ya yang ditaruh di situ jangan menang lomba balap karung, tapi misalnya achievement teman-teman dalam melakukan strategi pemasaran di kampus, di organisasinya, dan sebagainya. Nah, itu bagus. Jadi nggak perlu yang lomba-lomba yang tidak berhubungan dengan apa yang ingin kita tuju, itu nggak perlu. Harus ada prestasi yang relevan. Tentukan tujuan karirnya dulu, mau kemana. Ini akan dibahas sebenarnya kalau tujuan karir ada kelas lain ya tentang karir. Itu tujuan karir tuh kalau aku boleh sharing itu ada 2. Yaitu yang pertama adalah stabilize ya, atau change. Change itu maksudnya berubah, itu ketika misalnya aku dulu jurusannya hubungan internasional, terus kerjaannya kok jurnalis, itu kan nggak nyambung ya. Terus kok tiba-tiba jadi public relations, itu juga nggak nyambung dari pelajaran kuliah aku, mata kuliah aku di international relations. Itu adalah change. Kemudian berubah lagi setelah di jurnalis, kok tiba-tiba di PR, itu kan nggak ada hubungannya, meskipun sama rumpunnya itu di komunikasi, tapi itu beda banget gitu. Yang satu bikin citra, yang satu ya menampilkan informasi dan opini publik gitu kan. Jadi beda banget. Terus kemudian beda lagi nih, langsung terjun ke dunia pendidikan, beda banget. Habis itu langsung ke marketing lagi, ini itu beda-beda.
Tapi kalau stabil, itu berarti misalnya teman-teman jurusannya adalah pendidikan matematika, berarti besok jadi guru, terus besok lagi jadi dosen. Nah, itu adalah stabil. Atau misalnya teman-teman sekarang aku sekarang udah di marketing, dulu di community coordinator, terus naik lagi ke area manager misalnya, nanti misalnya pindah ke perusahaan lagi tapi di ranah marketing, nah itu bisa. Itu adalah stabil. Kemudian satu CV untuk satu perusahaan atau divisi aja ya, jadi memang harus lebih spesifik untuk CV tadi. Yang kedua adalah word of mouth. Ini perbincangan orang lain tentang kamu itu penting banget. Jadi orang lain, kita kan membangun citra nih, nah kita harus mengoptimalkan perbincangan orang lain tentang kita. Kesan orang lain tentang kita itu penting banget. Gimana caranya? Yang pertama adalah optimalkan koneksi atau jejaring. Misalnya teman-teman sekarang udah kuliah, ya harus ikut beberapa kegiatan organisasi di dalam kampus atau di luar kampus. Kita punya teman-teman banyak. Nah, itu optimalkan koneksi dan jejaring. Dan jangan berhenti sampai di situ. Harus berhubungan baik dengan stakeholder di organisasi atau komunitas yang kamu ikuti. Misalnya berhubungan baik dengan ketuanya, dengan presiden BEM misalnya, atau misalnya kalau kalian ambasador, ya berarti berhubungan baik dengan community koordinatornya atau bahkan CEO misalnya. Tapi meskipun CEO levelnya nggak tinggi, tapi lebih ke yang lead-nya teman-teman. Nah, itu berhubungan baik dengan itu. Kenapa? Nanti bisa jadi ketika kalian ngomongin CV, ada kalian bisa menyantumkan referensi. Biar nanti HR-nya telepon nih si referensi kontak yang kalian referensiin. Nah, kalau yang di telepon gak kenal-kenal banget, kan bingung nih mau jawab apa. Tapi kalau yang dicantumkan di referensi CV itu adalah orang yang kita kenal baik, dan kita kerja sama dia, nah itu enak banget, nanti akan bisa bikin kalian jadi tidak salah pilih untuk mencantumkan referensi dalam CV. Itu untuk word of mouth. Kemudian yang selanjutnya adalah interview. Interview juga ajang kita untuk menjual diri dalam arti tanda kutip ya. Yang perlu diperhatikan, ini ada 3 jenis pertanyaan ketika interview. Yang pertama adalah pengetahuan dan pengalaman. Ini teman-teman bisa memakai metode STAR, yaitu situation, task, action, dan result. Misalnya ditanya, gimana pas saat kamu jadi koordinator acara? Ceritakan pengalaman kamu ketika menjadi koordinator acara event A gitu. Pakai metode STAR. Situation-nya adalah ya waktu itu ada event misalnya webinar gitu. Tasnya adalah di dalam webinar itu kita kesulitan mencari narasumber, kita kesulitan mencari dana dan bahkan peserta. Karena bingung mau ngapain misalnya gitu. Terus action-nya, nah sebagai koordinator acara, saat itu saya langsung brainstorm dengan teman-teman yang lain untuk bikin event yang menarik dan eventnya menarik teman-teman mahasiswa yang lain dengan narasumber yang bisa di reach out gitu. Dan kemudian hasilnya, resultnya adalah ternyata dari target kita 100 orang udah bisa melampaui nih, jadi yang ikut 300 orang misalnya seperti itu. Nah, itu adalah metode STAR yang ini bisa banget kalian terapin ketika interview. Karena si recruiter itu pasti akan lihatnya ininya, oh lo ngapain sih waktu itu gitu misalnya, oh waktu itu situasinya ini, terus ada tantangannya ini, challenge-nya. Sebagai koordinator kalian ngapain? Yang paling ditekankan di sini adalah saya, bukan kami dan bukan kita. Teman-teman kan menjual dirinya sendiri kan, jadi tidak ngomongin tentang teman-teman yang lain, tapi saya saat itu. Nah, itu lebih ke situ. Jadi lebih ke pengetahuan dan pengalaman, biasanya pakai metode STAR. Kemudian kalau strategi di masa depan, misalnya strategi kamu untuk menjadi student ambassador Cicil misalnya apa, nah itu bisa pakai SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, jadi kalau ngomongin strategi itu harus spesifik, oh saya akan melakukan apa gitu, tapi harus spesifik, itu bisa dijangkau apa enggak, ada indikator keberhasilannya apa enggak, realistis apa enggak sih, dan kapan. Misalnya saya ingin mencapai saya ingin punya user 3 orang user selama 3 bulan gitu. Kira-kira 3 orang itu bisa kecapai nggak? Oh bisa, karena aku punya banyak link, banyak circle di kampus dan sebagainya. Itu masih realistis, time bound-nya udah cukup apa belum? Misalnya seperti itu. Kalau misalnya strategi, kalau pertanyaan udah strategi. Kemudian yang ketiga adalah sikap
dalam menghadapi situasi tertentu. Misalnya open question. Biasanya ini kalau di HR dia nggak ada hubungannya sama sekali dengan kerjaan dan dengan development teman-teman, tapi ini lebih pertanyaan mengenai karakter. Nah kalau ini coba brandingkan atau coba iklanin atau unggulkan value-nya teman-teman selaras nggak dengan value perusahaan. Ini kalau misalnya interview beasiswa juga biasanya gitu ya, value-nya pelamar beasiswa tersebut itu relate gak sih dengan yang ngasih beasiswa misalnya gitu. Dan ini kalau lagi ngobrolin ini ya be yourself aja dan lebih ke enjoy aja sih, kayak ngobrol biasa sama si interviewernya, dan pastinya harus mencari informasi dulu sebelum interview. Nah ini untuk tips personal branding melalui interview. Kemudian kalau strategi online promotion itu gimana? Di sini aku cuma ngambil 2 platform, yaitu LinkedIn dan Instagram. Kenapa? Karena yang satu adalah profesional, yang satu lebih ke pribadi, tapi dua-duanya ini sepertinya teman-teman pengguna aktif LinkedIn dan Instagram. Gitu. Kalau di LinkedIn, itu digunakan untuk menunjukkan keahlian seseorang dalam suatu bidang. Jadi lebih profesional dia platform yang memang goals-nya adalah ke karir. Jadi ada fitur-fitur yang bisa digunakan. Yang pertama adalah profile picture-nya. Fotonya itu kalau bisa nggak usah terlalu formal, tapi lebih santai aja, perlihatkan kalian sebenarnya, tapi juga sopan dan tidak terlalu personal gitu. Terus cover foto yang di baliknya profile picture itu bisa juga berisi tentang identitas kamu atau ilustrasi atau memang concernnya kamu di mana. Misalnya, aku mau nonjolin kalau aku jago komunikasi, ya covernya bisa di saat kalian jadi speaker atau di saat kalian jadi MC, itu bisa ditaruh di situ angle-nya gitu. Terus ada headline-nya atau judul profilnya itu ada bisa pakai anekdot atau tema. Anekdot itu biasanya menggunakan statement, ada yang misalnya saya adalah profesional public speaker dengan pengalaman berapa tahun dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau tema itu lebih ke kalian tertarik di bidang apa? Writing, blogging, atau digital marketing dan sebagainya. Gitu. Terus yang keempat adalah fitur about. Itu lebih ke portofolio singkat, terus diisi informasi yang bisa ditampilkan di CV, bisa terdiri dari why, how, what, dan diri kamu sendiri. Terus juga ada riwayat diri. Ini bisa pendidikan, penghargaan, pengalaman kerja, pencapaian, skill, pengalaman organisasi, rekomendasi rekan kerja, dan sebagainya. Nah, di LinkedIn ini yang paling penting adalah pencapaian. Jadi misalnya nih, teman-teman pernah jadi koordinator acara di seminar gitu misalnya, yang ditulis gak hanya itunya aja tapi pencapaiannya. Saya nge-lead berapa orang, terus di dalam event tersebut sudah menghadirkan speaker siapa, terus berapa orang yang join audiensnya dan sebagainya. Itu adalah yang paling penting di LinkedIn adalah pencapaiannya. Kemudian kalau di Instagram, dibandingkan dengan LinkedIn, itu Instagram dia lebih personal ya, apalagi misalnya teman-teman share tentang IG story dan sebagainya, itu lebih ke pribadi kita sendiri sih.